Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik baru, para siswa SMA 1 Depok yang kami sayangi, alhamdulillah kalian seharusnya banyak bersyukur karena kalian termasuk orang-orang yang beruntung bisa diterima di SMA 1 Depok. Banyak yang ingin bersekolah, banyak yang ingin diterima di SMA 1 Depok namun ternyata tidak bisa. Dan kalian termasuk beruntung bisa diterima di sini. Dan saat ini adalah awal-awal masuk sekolah, kalian masih diperkenalkan dengan lingkungan SMA 1 Depok. Harapannya nanti setelah kalian mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik, kalian akan bisa memahami lingkunganmu dengan baik dan bisa belajar dengan baik. Akhirnya kalian nanti bisa sukses. Para siswa yang saya sayangi, pada sesi yang kedua ini materinya adalah struktur kurikulum SMA 1 Depok. Utamanya adalah struktur kurikulum kelas 10. Mas Harid, kok tiba-tiba muncul gini, Mas? Muncul orang-orang gini, Mas. Sebabnya apa? Dari anak itu, Pak. Dari anak ya? Maksudnya bagaimana pada mana itu? Enggak. Drawingnya hidup, Pak. Oke itu. Bisa dimatikan ya nonton itu. Anak-anak. Harusnya drawingnya memantau itu. Ya, tolong para siswa, ya jangan coret-coret ya. Artinya cukup mendengarkan saja, jangan mengaktifkan drawing karena muncul di layar. Ini coret-coretan muncul di layar ya. Nah, tolong diperhatikan saja. Drawingnya jangan diaktifkan supaya nanti layarnya tidak keruh. Para siswa, kalian harus mengetahui bahwa kalian nanti di kelas 10 akan mendapatkan, halo anak-anak, ini MIPA 2 ini, tolong drawingnya jangan diaktifkan, ya. Ya, tolong mendengarkan saja dengan baik. Kalau mau membuat catatan, buatlah catatan di secari kertas ya. Nah, ini MIPA 5. Rosel siapa ini? Nah, ya tolong diperhatikan baik-baik. Ini bagian dari pembelajaran. Bagaimana Anda harus bersikap begitu. Terdeteksi masalah. Kelihatan Pak. Ini nyoret kelihatan. Nyoret kelihatan Pak. Nah, tolong ya, saya perhatikan, saya ulang. Kalian nanti selama kelas 10 akan mendapatkan materi pembelajaran ini sebanyak sebanyak 16 mata pelajaran. Apa saja itu? Yang pertama adalah kelompok A, kelompok umum, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jumlah alokasi jamnya tampak di sana. Pendidikan agama 3 jam, PTKN 2 jam, bahasa Indonesia 4, matematika 4, sejarah Indonesia 2 dan bahasa Inggris 2. Itu sudah ada 6 mata pelajaran. Kemudian ada 5 pelajaran kelompok B. Masih umum ini. Umum itu semua program menerima. Semua program menerima pelajaran ini. Baik program bahasa, MIPA maupun IPS menerima mata pelajaran ini. Kelompok umum yang kedua adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa dan lingkungan hidup. Nah, jamnya tampak di sana, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani 3, prakarya 2, bahasa Jawa 2, lingkungan hidup 1. Jumlah jam mata pelajaran kelompok A dan kelompok B ini ada 28 jam.
Jumlah mata pelajarannya tampak ini ada 11. Masih ditambah kelompok peminatan. Kelompok peminatan di sini nanti ada 4 pelajaran. 4 pelajaran. Jadi 11 tambah 4, 15. 15. Terus nanti di sini ada lagi mata pelajaran lintas minat dan informatika. Ini nanti ada 2, berarti totalnya ada 17. 17 pelajaran khusus di SMA 1 Gebok ini 17 karena ada tambahan lingkungan hidup. Sekolah lain yang tidak menyampaikan pelajaran lingkungan hidup hanya ada 16. Di SMA 1 Gebok ada 17 pelajaran karena ada muatan lokal lingkungan hidup. Nah, para siswa, itu tadi gambaran secara umum kelas 10 nanti baik program MIPA, IPS maupun bahasa mendapatkan 17 pelajaran. Untuk program bahasa, nah untuk program bahasa dan budaya, peminatannya apa saja? Nah ini kita lihat. Tadi kan ada mata pelajaran peminatan. Peminatan atau program bahasa dan budaya nanti akan mendapatkan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kelas 10 nanti 3 jam, bahasa dan sastra Inggris 3 jam, bahasa dan sastra Perancis 3 jam, antropologi 3 jam. Ini untuk program BB, peminatan bahasa dan budaya. Kalian memang diberi pembelajaran bahasa yang lebih banyak. Kemudian peminatan MIPA dan matematika dan MIPA nanti peminatannya adalah 4 mapel mencakupi matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian peminatan IPS, pelajaran peminatannya mencakupi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang sifatnya umum tadi sejarah Indonesia, yang sifatnya peminatan khusus untuk IPS adalah sejarah. Nah, hampir sama namanya, tapi beda isinya. Itu tadi peminatan ditambah pilihan lintas minat. Lintas minat di kelas 10 itu ada 2 mapel. Mapel pertama adalah informatika dan 1 mapel yang lainnya. Nah, ini struktur kurikulum yang perlu kalian ketahui karena kalian nanti akan mendapatkan mata pelajaran itu semuanya. Baiklah para siswa, setelah kalian mengetahui mata pelajaran apa saja yang akan kalian terima nanti, maka kalian pun perlu mengetahui bagian dari peraturan akademik karena ini juga mengatur aktivitas pembelajaran kalian supaya kalian nanti bisa sukses belajar di SMA 1 Gebok seperti kakak-kakakmu yang baru saja lulus kemarin itu banyak yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah bahkan ada yang bisa diterima di fakultas kedokteran, program kedokteran itu langka itu. Kalau kalian sungguh-sungguh belajar, nanti insya Allah kalian pun bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Terima di perguruan yang dicita-citakan. Baiklah para siswa, ini untuk peraturan akademik, kehadiran siswa ini pun diatur. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Ini peraturan ini sifatnya umum jika kondisi normal. Ya, diatur secara detail. Dalam situasi darurat seperti ini yang masih berlaku adalah perhatikan. Siswa hadir setiap mengikuti pembelajaran selama 1 tahun pelajaran untuk setiap tingkat. Dalam 1 semester, setiap siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran minimal 90% dari keseluruhan jumlah tatap muka dari setiap mata pelajaran. Nah, perhatikan pembelajaran tatap mukanya diganti dengan pembelajaran daring, online. Ini ketentuan 90% tetap berlaku. Kalian wajib hadir 90%. Wajib hadir 90%. Nah,
mengenai seragam ini hanya berlaku kalau nanti kalian hadir di sekolah, situasi normal atau nanti kalau sudah diizinkan untuk hadir di sekolah, itu masalah seragam. Sementara ini kalian di rumah cukup berpakaian sopan rapi. Ya. Nah, yang berikutnya ini jika situasi normal kalian dihadirkan, cukup di dalam keadaan darurat seperti ini kalian rajin mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom secara tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Sedikitnya 90%. Kalau kalian ada kepentingan izin dan lain-lain masih ditoleransi. Namun kalau sakit dianggap tetap hadir, tidak dianggap mengurangi kehadiran, tidak. Jika sakitnya itu ada surat yang bisa diterima, surat izin sakit yang bisa diterima. Baik, ini ketentuan ketidakhadiran atau izin. Ya. Siswa yang tidak hadir di sekolah harus mengirimkan surat izin dari orang tua. Surat izin dibuat oleh orang tua, ditandatangani oleh orang tua. Yang menulis boleh siswa. Yang menulis bisa siswa sendiri. Namun menggunakan redaksi orang tua dan ditandatangani orang tua. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan selama 1 hari dilakukan konfirmasi dengan orang tua, wali, dan siswa. Tidak hadir tanpa keterangan 2 hari, 2 kali, atau lebih dilakukan pemanggilan orang tua atau wali atau visit ke rumah siswa. Perlu kalian ketahui, jika kalian tidak hadir tanpa izin, tanpa kabar, maka wali kelas akan langsung konfirmasi ke orang tuamu. Ada apa kok sampai tidak masuk tanpa kabar? Jika itu diulang 2 kali, maka siap-siap kalian dan orang tua dihadirkan di sekolah. Atau wali kelas meluncur ke rumah kalian. Ya. Siswa yang tidak hadir di sekolah tanpa izin, kepentingan keluarga. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena izin kepentingan keluarga 2 hari atau lebih, orang tua atau wali wajib hadir di sekolah untuk memintakan izin. Nah, kalau izin kepentingan keluarga itu cukup 1 hari. Kalau izinnya 2 hari atau lebih, maka tidak cukup mengirimkan selembar surat, tapi orang tua harus hadir di sekolah, memberitahukan secara lisan selain tertulis. Itu kalau 2 hari atau lebih. Kalau izin kepentingan keluarganya hanya 1 hari, maka cukup mengirimkan surat yang ditandatangani orang tua. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena sakit 2 hari atau lebih harus mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Nah, kalau kalian tidak masuk karena sakit, kalau hanya 1 hari, sakit, meriang, panas, hanya 1 hari, cukup surat dari orang tua. Namun kalau hari kedua kok tidak sembuh, panasnya, demamnya belum turun, maka wajib periksa dokter dan minta surat keterangan sakit dari dokter untuk dilampirkan sebagai surat izin hari kedua. Jadi kalau sakit, izin sakit 2 hari atau lebih, maka wajib dilampiri surat keterangan sakit dari dokter. Nah, ini yang B. Apabila tidak ada surat keterangan sakit dari dokter, izin sakit dari orang tua itu hanya berlaku 1 hari, hari pertama. Yang hari kedua siswa dianggap bolos karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akademik. Demikian, para siswa ini harus dicermati ya, tata cara tidak masuk atau minta izin. Jadi prinsipnya kalian boleh izin tidak masuk. Kalau tidak masuk itu karena kepentingan keluarga, kalian hanya diizinkan 1 hari dengan mengirimkan surat izin dari orang tua. Namun jika terpaksa izinnya itu 2 hari atau lebih, maka orang tua wajib hadir di sekolah, mengizinkan secara lisan disertai dengan surat tertulis. Kalau kalian tidak masuk karena sakit kalau hanya 1 hari, cukup dengan surat izin dari orang tua. Jika sakit 2 hari atau lebih, maka harus dilampiri surat keterangan sakit dari dokter. Nah, itu rangkumannya, ya. Baik. Berikutnya, berkaitan dengan cara dan sanksi mengikuti penilaian. Ini terkait dengan
kehadiran. Perhatikan baik-baik. Persentase minimal kehadiran siswa mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 90% dari kehadiran wajib untuk masing-masing mata pelajaran. Para siswa yang saya sayangi, nanti pada akhir semester ada penilaian akhir semester. Ini. Ya, saat penilaian akhir semester itu berlangsung, maka setiap guru akan mengalkulasi, menghitung kehadiran kalian. Jika kehadiran kalian nanti kurang dari 90%, maka kalian tidak berhak mengikuti penilaian akhir semester. Artinya apa itu? Kalau kalian tidak berhak mengikuti penilaian akhir semester, maka sudah terbayang kalian nanti tidak memenuhi syarat naik kelas. Karena kalian kehilangan 1 poin nilai akhir semester. Walaupun mempunyai nilai ulangan harian, mempunyai nilai tugas. Kalau kehilangan 1 butir nilai ulangan akhir semester, setelah dirata-rata biasanya di bawah KKM. Nah, ini berarti ancaman. Ancaman tidak naik kelas. Kalau sampai kehadirannya kurang dari 90%. Sekali lagi para siswa, walaupun kalian ini tidak datang di sekolah, PJJ, sekolah tetap memantau kehadiran kalian. Jadi tolong kalian sekarang sudah remaja, sudah masuk level jenjang SMA, tidak lagi anak-anak. Dulu ketika SD, SMP itu masih anak-anak itu. Jadi kalau kalian pura-pura tidak paham, kalian pura-pura ketiduran, itu masih dimaklumi kalau di SD. Di SMP masih rodok dimaklumi. Kalau di SMA tidak ada pemakluman. Begitu. Tidak masuk gara-gara apa tidak bisa masuk ke dalam Google Classroom, Bu, Pak. Saya tidak bisa. Nah, sampai berhari-hari ditunggu tidak masuk, alasannya tidak bisa masuk, itu tidak bisa diterima. Kalau tidak bisa harus segera konsultasi. Seperti misalnya saat ini begitu. Kalau tidak bisa ikut MPLS, di HP ku muncul-muncul, harus segera konsultasi. Pemaklumannya adalah beberapa saat di bagian awal, belum muncul loh dimaklumi. Mungkin jaringan, mungkin bingung gitu. Kalau sudah lewat sehari, 2 hari kok isi tidak bisa, alasan bingung, tidak bisa dimaklumi. Begitu. Karena apa? Kalian sudah level remaja, harus bisa segera mengatasi masalah dengan cepat. Karena apa? Sekolah memberikan fasilitas. Fasilitas bantuan terhadap siswa yang mengalami masalah. Masalah PJJ, kalau ada masalah, kok sinyalnya keluar masuk, konsultasi dengan wali kelas, biar diatasi, biar segera bisa ikut, begitu. Paling tidak gangguan itu paling lama 1 hari, paling lama. Ya, kalau PJJ, misalnya ada gangguan listrik, gangguan sinyal dan lain-lain, esok sudah tidak ada alasan lagi. Karena kalau tidak punya kuota akan ditukoki kuota sekolah. Tidak punya sinyal akan digolek sinyal sekolah. Jadi tidak ada alasan kuota, tidak ada alasan sinyal. Apalagi alasan bangun kesiangan. Tidak ada. Kalau tidak bisa bangun tepat waktu, ya rasa sekolah. Nah, gitu. Gampang solusinya. Seorang pelajar tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Ya, baik. Itu tadi kaitan kehadiran dan penilaian. Kalau kehadiran kalian kurang, maka kalian tidak berhak mengikuti penilaian. Baik tengah semester, ada ulangan tengah semester maupun penilaian akhir semester. Atau bahkan penilaian akhir tahun, kenaikan kelas. Kalian kehilangan 1 butir nilai, baik ulangan tengah semester maupun akhir semester, itu akan membebani nilai akhirnya. Nilai akhir akan terbebani sehingga biasanya jatuhnya di bawah KKM. Nah, kalau di bawah KKM bagaimana? Apa yang terjadi? Maka mari kita lihat syarat-syarat kenaikan kelas. Kalian belajar kan ingin naik. Untuk sementara ini saat Anda kelas 10, kalian kelas 10, Anda belajar, kalian belajar, ini tujuan sementara kan kepingin naik dengan nilai yang baik. Nanti kalau kelas 12 ya kepingin lulus dan kepingin diterima di perguruan tinggi. Negeri yang diidam-idamkan. Nah saat ini tujuan terminal Anda, tujuan sementara adalah naik kelas dengan nilai yang bagus. Bagaimana persyaratan naik kelas? Nah, dilihat.
Lihat. Ini ketentuan naik kelas. Nah, baca mulai dari awal. Kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, meliputi nilai sikat, nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalian nanti dinilai ketuntasannya dalam rentang waktu 1 tahun atau 2 semester. Jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan pada mata pelajaran, saya ulangi, jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan pada mata pelajaran tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka, ini penjelasannya, jika nilai keterampilan atau nilai pengetahuanmu misalnya pada semester ganjil atau semester genap salah satunya kok tidak mencapai KKM, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 1. Dihitung rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil. Nah, contoh semester ganjil nilai katakanlah apa ya, bahasa Indonesia, pengetahuan nilai pengetahuan mata pelajaran bahasa Indonesia 60 misalnya. Padahal KKM-nya 65. Itu artinya belum tuntas di bawah KKM semester ganjil. Maka untuk menilai kalian itu nilaimu di akhir tahun tuntas atau tidak, maka nilai semester ganjil atau semester gasal digabung dengan nilai semester genap, dicari rata-ratanya. Kalau semester genap besok, misalnya semester ganjil nilainya 60, semester genap 70, maka di rata-rata 60 ditambah 70 ketemu 130 dibagi 2 ketemu 65. Terus dikonsultasikan ke tabel KKM. KKM-nya berapa bahasa Indonesia? Misalnya 65. Oh, pas KKM. Pas mencapai KKM. Berarti nilai pengetahuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada tahun itu mencapai KKM. Karena gabungan nilai semester ganjil atau gasal dan genapnya 65. Kalau semester ganjil ini nilainya 60, semester genap meningkat 65, apakah sudah bisa disebut tuntas? Nah, di rata-rata dulu dong. 60 ditambah 65 ketemu 125. 125 dibagi 2 ketemu 62,5. Padahal KKM-nya 65. Ternyata belum tuntas walaupun semester genapnya sudah mendapatkan nilai 65, tapi semester ganjilnya 60. Ternyata belum berhasil, masih dianggap belum tuntas. Nah, ini artinya kalian jangan menyepelekan nilai semester tertentu. Karena kalau jatuh akan ganduli semester yang lainnya. Kalau semester gasal ini masih kalian lihat, ada yang nilainya 50, maka untuk lulus kalian harus bekerja keras. Untuk lulus kalau semester gasal 50, maka kalian harus semester genapnya harus mendapatkan nilai 80. Nah, 60 tambah 80, 130. 60 ditambah 80, 130 dibagi 2, 65. Baru mencapai KKM. Ini kalau jatuh ngangkatnya abot. Oleh karena itu diusahakan jangan sampai jatuh. Jangan sampai di bawah KKM. Apalagi kalau jatuhnya nilainya semester gasal atau ganjil ini 40. Bisa kamu bayangkan. Kalian harus mendapatkan nilai 90. Apa bisa itu mete-mete kecuali memang pinter. Kalau biasa-biasa saja kalau nilai semester ganjilnya 40, ini bayangannya memang tidak naik karena semester genapnya dituntut dari 90. Iso. Kalau memang dasarnya pinter bisa, kalau dasarnya rata-rata ya. Ini anak-anak. Jadi
kalian sekarang harus mulai serius menyikapi pembelajaran kalian. Jangan bersikap seperti saat di SMP masih kurang serius, jangan. Karena apa? Belajar 3 tahun di SMA, di level SMA itu sangat singkat. Belajar 3 tahun di level SMA itu sangat singkat. Seperti orang tidur begitu saja. Mengantuk, tertidur, bangun tidur begitu. Tahu-tahu dulu, aku kelas 3 harus lulus. Nah, ini kalau kalian tidak merancang dengan baik, setelah lulus kalian nanti tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mau kuliah nilai jelek. Mau kerja angel. SMA kok boleh kerja angel. Ya, gitu. Seandainya dapat, bayarannya sedikit. Kalau kamu bekerja dengan bayaran sedikit, masa depanmu menjadi suram. Mau berkeluarga mikir-mikir, apalagi kalau cowok. Urip dhewe saja kurang, apalagi nguripi anak tanggane. Nah, abot. Karena itu jangan mikir bekerja setelah SMA. Kalian masuk SMA itu diprogramkan, dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kalian masuk SMA ini, cita-citanya setelah lulus nanti bekerja, itu kamu salah kamar ya. Eling-eling iki. Diingat-ingat. Kalau cita-citamu masuk SMA setelah lulus bekerja di pabrik kabel, mayong, nah misalnya, itu salah kamar. Ya. Lulus SMA, itu cita-citanya ya melanjutkan. Kerjanya nanti setelah lulus kuliah. Kalau kalian ingin lulus kemudian bekerja, harusnya kalian masuknya di SMK. Nah ini tolong dipikirkan. Tolong dipikirkan ya. Nah, kadung terlanjur, Pak, saya terlanjur masuk SMA, Pak. Saya senang masuk SMA Gebok, sekolah wapi kok, Pak. Tapi saya nanti memang mau kerja, Pak. Tidak punya dana untuk kuliah. Nah, kalau masalah itu nanti dikomunikasikan dengan guru BK dan wali kelas. Insya Allah nanti ada solusi. Ya, ada solusi bagaimana caranya orang di duit tapi bisa kuliah. Nah, gitu. Ada solusi. Jangan diputuskan secara sepihak, apalagi diputuskan secara dini. Jangan. Kalau kamu ngambil keputusan sekarang, bahwa besok saya bekerja karena tidak punya uang, itu kamu sama saja dengan meniadakan kekuasaan Tuhan. Karena Allah itu bisa menentukan nasibmu yang saat ini tidak punya bayangan kuliah, besok bisa kuliah. Oh, itu peran, itu kewenangan, itu kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu kamu jangan berkecil hati, yang saat ini itu tidak punya uang, tidak ada bayangan kuliah, pokoknya kamu masuk SMA, ditakdirkan masuk SMA, berarti ditakdirkan untuk sukses, minimal sampai sarjana. Nah, tetap dipasang cita-cita kuliah. Pasang terus mulai sekarang, belajar yang tekun, nilai yang bagus dicapai, nanti tetap ada jalan bisa kuliah. Nanti kalau kalian ingin minta solusi, nanti bisa menemui Pak Rudi. Saya beri resep orang di duit tapi bisa kuliah. Wes, gratis resepnya. Ya, yang merasa saat ini orang tuanya kamu merasa orang tuamu tidak punya anggaran untuk memuliakan kamu, tapi kamu kepingin kuliah. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik, pandeminya sudah lewat, kamu temui Pak Rudi, saya beri resep. Orang duit bisa kuliah. Gitu ya. Semangat ya. Nah, baik. Sekarang bagaimana syarat-syarat kenaikan kelas? Kriteria kenaikan kelas pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Nah, ini. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya bagaimana artinya? Mas, dapat buku berapa ya nanti, Mas? Jam 8.30. Ya, oke. 8.30 Mas ya? Masih 6 menit. Oke. Selesai. Para siswa masih 6 menit. Ini saya selesaikan ini ketentuan kenaikan kelas. Menyelesaikan syarat pertama, siswa bisa naik kelas. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Contoh kalian sekarang ini mengikuti pembelajaran pada tahun pelajaran 2021-2022.
Kalian dikatakan menyelesaikan program nanti di akhir tahun pelajaran jika kalian nanti memiliki nilai untuk semua pelajaran yang diajarkan. Tadi ada 17 pelajaran. Semester 1 17 pelajaran, semester 2 17 pelajaran. Di akhir tahun nanti kalian semester 1 17 pelajaran itu punya nilai semuanya. Semester 2 punya nilai semuanya. Itu dianggap menyelesaikan program. Pak, adakah yang tidak punya nilai? Oh, ada. Kalau anak itu tidak pernah masuk, ulangan tidak pernah ikut, dia tidak punya nilai. Kalau tidak punya nilai berarti syarat pertama tidak terpenuhi, dia tidak naik. Pak, kalau yang tidak ada nilainya hanya satu mata pelajaran kok Pak, tidak semuanya Pak. Karena ada mata pelajaran yang misalnya tidak disukai, karena pelajaran tidak ikut, tugas tidak pernah dikerjakan, tidak suka kok Pak. Yang lainnya nilainya bagus-bagus. 16 mata pelajaran nilainya bagus-bagus, hanya satu pelajaran tidak suka, sehingga nilai tidak keluar. Ini bisa dianggap berhasil, Pak. Tetap tidak bisa dianggap menyelesaikan program, karena ada satu mata pelajaran yang nilainya kosong. Oleh karena itu, jangan sampai nanti ada mata pelajaran yang nilainya kosong. Supaya nilainya tidak kosong, kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada ulangan diikuti, kalau pas ulangan itu kok undur, sakit atau izin, segera minta susulan. Nah, gitu ya. Syarat kedua, supaya bisa naik kelas, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Syarat yang kedua, nilai sikap minimal paling sedikit baik. Ukuran baik itu bagaimana? Ukuran baik itu apabila kalian tidak melakukan hal-hal pelanggaran yang nyata terang-terangan, begitu, yang melebihi begitu kewajaran seorang siswa, itu berarti masih dianggap baik. Kalau beling-beling sedikit, nakal-nakal sedikit, masih dianggap baik. Kalau nakalnya kakean, orang apik. Contoh nakal sedikit bagaimana? Bolos yang pindu, itu nakal. Itu dianggap baik. Tapi nek bolosnya ping 30 niku ya ora wajar. Tidak baik. Nah, gitu. Termasuk baik, termasuk kurang-kurang sedikit masih dianggap baik bagaimana? Ya, kadang-kadang ada tugas ora dibaret. Ada guru memberikan 9 tugas selama 1 semester begitu. Ada 3 tugas yang tidak dikerjakan. Ngono kuwi mending. 9 semester, 1 semester 9 tugas kalau digarap kabeh. Nah, mungkin tidak baik. Itu kategori memahami baik dan tidak. Baik itu artinya di atas rata-rata sedikit lah. Nah, mungkin sapi. Tidak harus sempurna. Kalau sempurna itu amat baik. Masuk terus, tidak pernah izin itu amat baik. Kadang-kadang izin, mau bolos pisan, itu izin kategori baik. Bolosnya merketek, orang tahu izin, ya ini tidak baik. Turun satu tingkat, cukup baik, itu tidak naik kelas ya. Jadi yang bisa naik kelas adalah nilai sikapnya baik atau disingkat B atau amat baik disingkat A. Kalau cukup baik disingkat C, cukup baik, tidak naik. Nah, jadi jangan kamu tadi bangga, nilai sikapku cukup baik loh, cukup baik. Kamu cerita pada teman-temanmu, nilai sikapku cukup baik. Aku ramah terusan aja jadi nilai cukup baik. Enak. Jangan bangga karena cukup baik itu singkatannya C. C itu tidak naik kelas. Kalau kelas 12 besok ya tidak lulus. Nomor 3, predikat kegiatan. Ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan minimal baik. Artinya nilai ekstra pramukamu nanti pun minimal baik. Tidak boleh cukup baik. Cukup bisa amat baik. Karena ekstra pramuka ini sifatnya wajib. Karena wajib harus diikuti. Hanya selama masa pandemi nanti kegiatannya tidak tatap muka, tapi kegiatannya adalah daring juga. Jadi kalau ada ekstra pramuka daring, ya diikuti dong. Jangan ditinggal tidur. Kalau kamu anggap adalah pramuka enak turu, kalau seperti itu nanti nilaimu ya C. Kalau C ya nanti saat temanmu naik kelas 11, kamu ya masih tidur di kelas 10. Ya. Nah, yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran.
yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Sederhananya gini, sederhananya. Tidak memiliki nilai kurang. Nilai kurang itu nilai 2 KKM, lebih dari 2 mapel. Nah, gitu. Kalau ada 2 mata pelajaran, kalau ada 3 mata pelajaran yang nilainya 2 KKM, maka berarti tidak naik kelas. Kalau 2 masih naik, kalau 2 masih naik, 1 naik. Misalnya di akhir tahun nanti nilai keterampilan bahasa Indonesia nilainya 60, berarti 2 KKM. Yang lainnya di atas KKM, berarti naik. Naik. Karena kalau disuruh apa tadi, berbicara tidak bisa. Bahasa Indonesia aku kan ngomong, ra iso. Kon nulis menah ngalepor gitu. Tapi nek ulangan bijine apik. Nah, nek ulangan kok bijine apik. Nek praktek berbicara ra iso. Kon ngomong plegak-plegu. Suruh menyimak, bingung, merasa cerita neh. Ya wis nilai praktiknya jelek. Nilai pengetahuannya apik. Yang seperti ini berarti NK 1. Kalau kemudian ditambah misalnya seni rupa, nilainya 60 lagi di bawah KKM. Ada 2 mapel, bahasa Indonesia dan seni rupa atau seni budaya di bawah KKM. Naik tidak? Naik karena masih 2 nilai kurangnya. Kalau sudah 3 mapel, bahasa Indonesia, seni budaya, matematika, nilainya kan di bawah KKM. Ya sudah, dadah. Dadah itu artinya selamat berpisah dengan teman-temanmu saat kamu naik di kelas 11 yang nilainya kurang di bawah KKM tadi lebih dari 2, ya harus rela tinggal dengan adik kelasnya. Punya sahabat baru adik kelasnya. Ya begitu. Nah, demikian para siswa, pas ini 831. Itu tadi 4 persyaratan kenaikan kelas. Yang pertama menyelesaikan semua program, itu mempunyai nilai untuk semua mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai nilai sikap baik, mempunyai nilai ekstrakurikuler pramuka baik, dan mempunyai nilai mata pelajaran tidak lebih, kalau ada nilai kurangnya tidak melebihi 2. Kalau ada NK nilai kurang mata pelajaran tidak melebihi 2. Itu syarat naiknya. Demikian, mudah-mudahan ini semuanya bisa membantu kalian untuk memahami apa yang harus kalian lakukan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Supaya nanti kalian sukses, saya doakan kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 nanti bisa sukses, bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.